Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Solihin SPDMPD selaku Rektor Orientasi Pegawai Pemerintahan Perjanjian Kerja sekaligus Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Demak dan Ibu Yudi dan Ibu Titi dari BPSDM Provinsi Jawa Tengah. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta Orientasi Pegawai Pemerintahan Perjanjian Kerja Angkatan 38 sampai 42 di tahun 2024. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat dan kita dapat menghadiri kegiatan seminar pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Salam dan salam marilah kita haturkan pada Nabi besar tujuan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Serta keluarga serta berkat beliau kita mendapatkan suri tawaran yang baik. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat. Amin. Selanjutnya, sebelum kegiatan dimulai, kami akan bacakan susunan acara yang akan kita laksanakan di hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, doa. Tiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. 4. Sambutan rektor sekaligus Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Demak. 5. Pemaparan materi. 6. Saran dan pesan oleh rektor sekaligus Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Demak. 7. Penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Novita. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Depan Mas. Hiduplah Indonesia Raya Tudua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, cari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk.
adalah sambutan mentor sekaligus Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Demak kepada Bapak Solikin SPD MPD waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan Ibu Yuli dan Ibu Didi dari PT SPMD Jawa Tengah, teman-teman para menteri yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di Aula SMA Negeri 1 Demak dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita mengadakan seminar pada orientasi P3K yang saya di sini sebagai mentor, Bapak Ibu sebagai menteri yang berjumlah 15 orang. Mudah-mudahan presentasi sebagai kegiatan akhir dari orientasi P3K sebagai bentuk bahwa Bapak Ibu sudah mengikuti dengan seksama yang dengan mengikuti semua kegiatan dan memperoleh manfaat sebesar-besarnya. Hari ini hasil semua itu dipresentasikan. Yang kedua soal. Mari kita ikuti presentasi ini. Teman-teman sebagai peserta memberikan masukan, pertanyaan, pertanyaan sepenuhnya supaya seminar ini tidak monoton tapi hidup. Saya kira begitu. Semangat Pagi, luar biasa. Terima kasih. Yes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Solikin SPD MPD selaku mentor sekaligus Kepala SMA Negeri 1 Demak, yang kami hormati Ibu Rini dan Ibu Yuli dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, dan yang kami banggakan rekan-rekan seperjuangan orientasi P3K angkatan 38 sampai 42. Presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh Ibu Hannatul Fitriani, Sarjana Pendidikan. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak Solikin SPD MPD selaku mentor dan Kepala SMA Negeri 1 Demak. Yang saya hormati pula Ibu Yuni dan Ibu Rini dari BPSDMD, serta teman-teman yang saya cintai, yang selama ini berdiskusi ya selama orientasi P3K. Terima kasih panjenengan semua berkenan hadir dalam seminar orientasi P3K. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Hari ini saya akan memaparkan mengenai orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi P3K. Perkenalkan, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Hannatul Fitriani, Bapak. Saya bekerja di instansi SMK Negeri 2 Demak. Bidang mapel yang saya ampu adalah matematika. Senang sekali saya bisa bergabung dan bisa berdiskusi bersama rekan-rekan orientasi P3K ini. Selanjutnya, pendahuluan.
Di sini orientasi P3K dilakukan oleh instansi pemerintah berdasarkan kurikulum dan sistem informasi dari BPSDMD Jawa Tengah. Orientasi ini bukan bagian dari pengembangan kompetensi. Dan bagi guru matematika sendiri, orientasi ini bermanfaat untuk memahami tugas dan fungsi, nilai dan etika jabatan, serta visi, misi, dan rencana Provinsi Jawa Tengah. Kemudian, apa sih maksud dan tujuan dari orientasi P3K ini? Yang pertama, maksudnya adalah mengenalkan atau pengenalan tugas dari fungsi ASN serta nilai dan etika di instansi pemerintah. Jadi P3K ini dikenalkan tugas-tugas dan fungsinya sebagai ASN P3K. Kemudian tujuannya adalah memahami program, orientasi dan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta mengaktualisasikannya. Jadi nanti di tempat kerja saya atau panjenengan semua kita bisa mengaplikasikannya gitu ya. Kemudian manajemen dan penilaian kinerja P3K. Di sini ada 3 ya. Saya mengambil yang pertama adalah manajemen kepegawaian, yang di situ adalah berdasarkan sistem merit, meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan penilaian kinerja, hak dan kewajiban, serta gaji dan tunjangan. Di mana P3K yang masih kita pertanyakan adalah mengenai taspen, Ibu. Mungkin selama ini kalau ada diajukan taspen, Ibu, atau yang namanya apa, Bu? Biasanya pensiun, begitu, Ibu. Nah, kemudian yang kedua, penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini penilaian objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan pendapat rekan kerja atau rekan sejawat. Biasanya kalau di SMK kami itu dengan berdiskusi mengenai EKIN atau PMM, gitu ya, Bu ya. Kemudian yang ketiga mengenai kedisiplinan atau disiplin, kehadiran tepat waktu, taat peraturan, kinerja baik, sikap profesional, dan kepatuhan pada norma. Jadi selama kita jadi P3K sama halnya dengan ASN PNS, setiap hari kita wajib absen dengan sinaga. Nah, setiap hari juga di SMK kami itu mengadakan apel pagi di jam 7 kurang 10 menit. Biasanya bergilir. Jadi bukan hanya kepala sekolah atau staf atau waka-wakanya, tetapi semua anggota yang ada di SMK Negeri 2 Demak semua mengikuti apel dan menjadi pembina apel 1/1 gitu. Selanjutnya, nah di sini ada nilai dan etika organisasi perangkat atau visi dan misi yang hadir di SMK Negeri 2 Demak. Yang pertama, visi sekolah kami adalah sekolah yang religius, kompeten, unggul, dan berwawasan lingkungan. Nah, di sini jargon kami biasanya menggunakan gerakan tangan. Untuk religius adalah seperti ini, religius, kemudian kompeten gitu, terus kemudian unggul, kemudian berwawasan lingkungan, seperti itu. Jadi biar semua yang ada di SMK Negeri 2 mudah untuk menghafalnya gitu. Serta misinya membangun nilai religius dan kompeten pada peserta didik, kemudian menjadi SMK unggul dengan kebijakan pemerintah dan teknologi terbaru, serta mengembangkan sistem pendidikan berwawasan lingkungan. Selanjutnya, nah di sini saya sampaikan struktur organisasi SMK Negeri 2 Demak.
Hanya singkat saja Bapak Ibu, terdiri dari kepala sekolah dan wakil kepala. Kepala sekolah itu mengelola kebijakan, sedangkan wakil kepala sekolah itu mengelola kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, dan hubungan masyarakat. Sedangkan koordinator dan stafnya terdiri dari koordinator program keahlian atau K3. Di tempat kami ada 3 jurusan. Yang pertama itu adalah jurusan TO atau teknik otomotif. Yang kedua adalah jurusan TJKT atau teknik komputer jaringan dan telekomunikasi. Kemudian yang ketiga adalah jurusan TE atau teknik elektronika. Kemudian ada guru mata pelajaran serta staf tata usaha, kemudian kepala perpustakaan, kepala laboratorium, satpam, dan staf kebersihan. Selanjutnya, ini penjelasan dari RHK atau rencana hasil kerja saya sebagai P3K yang saya tuangkan dalam 4 yang saya susun itu Bapak Ibu, yang dituangkan dalam 4 susunan, yaitu di dalam EKIN dan PMM. Yang pertama itu pelaksanaan pembelajaran. Di situ pembelajaran mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP, yaitu menyusun rencana pembelajaran dan menyampaikan materi sesuai kurikulum serta mengevaluasi hasil pembelajaran peserta didik melalui ujian atau tugas. Di sini kita sebagai guru itu membuat modul ajar, kemudian penilaiannya berdasarkan asesmen, bisa asesmen sumatif atau asesmen formatif, seperti itu nggih. Kemudian peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, peningkatan kualitas pembelajaran ini menerapkan disiplin positif dan metode interaktif dalam kelas, yaitu biasanya menyusun metode pembelajaran interaktif, mengadakan diskusi kelompok dan presentasi, memonitor dan memberikan umpan balik terhadap partisipasi peserta didik, dan membuat kesepakatan kelas. Nah, di sini biasanya kalau saya mengajar, Bapak Ibu, sebelum saya mengajar itu biasanya saya membuat kesepakatan kelas dulu. Ya, dengan siswa sebelum saya mengajar itu bagaimana, aturannya itu seperti apa gitu. Biasanya seorang guru karena kita mengacu pada kurikulum merdeka, anak-anak itu sebelum mengajar wajib sekali setiap hari harus dikasih kesepakatan kelas. Karena apa? Karena yang sudah terjadi biasanya kesepakatan kelas itu diabaikan. Begitu nggih? Selanjutnya pengembangan kompetensi. Nah, di sini pengembangan kompetensi partisipasi dalam pelatihan, seminar, lokakarya, dan praktik baik melalui Kombel, PMM, dan lain-lain, yaitu guru terlibat dalam pelatihan dan mengaplikasikan hasil pelatihan dalam pembelajaran, dan guru mendapat sertifikat dari pelatihan tersebut gitu. Biasanya Bu, saya itu menggunakan, karena ada platform PMM, saya menggunakan platform PMM itu untuk mendapatkan sertifikat, berguna untuk mengisi juga di EKIN kinerja saya, menambah juga Bu penilaian di situ. Atau biasanya saya ikut Kombel belajar dari teman-teman SMK Negeri 2 Demak yang mengadakan seminar, kemudian kita mendapatkan sertifikat seperti itu. Selanjutnya, tugas tambahan. Tugas tambahan saya, biasanya saya masuk karena saya anggota MGMP, jadi saya mengikuti kegiatan MGMP. Di situ kegiatan mengembangkan RPP, materi ajar berbasis teknologi, yaitu biasanya mengadakan diskusi antar guru dalam kelompok MGMP, mengembangkan metode pembelajaran berbasis teknologi, dan menyusun evaluasi serta penilaian berbasis kompetensi. Itu di MGMP saya. Kemudian wali kelas, saya itu mendampingi peserta
peserta didik, misalnya mengadakan pertemuan rutin dengan peserta didik dan melakukan pendampingan kepada peserta didik yang bermasalah. Di sini saya wali kelas saat ini, wali kelas 12, berhubung anak-anak saya magang dan saya itu jadi pembimbing PKL, maka pembimbingan itu saya laksanakan 1 bulan sekali, Bu. Jadi PKL itu dilaksanakan selama 4 bulan, di bulan Agustus, September, November, dan Desember. Sedangkan saya jadi pembimbingnya sendiri, saya memonitor anak-anak untuk atau bimbingan bagaimana 1 bulan itu anak-anak belajar di tempat magang tersebut, gitu. Nah, di sini saya sertakan tabel RHK atau rencana hasil kerja saya. Saya tidak akan menyampaikan banyak karena sudah saya paparkan tadi. Di sini ada tabel rencana hasil kerja. Nah, mungkin nggak kelihatan ya Bu, terlalu kecil. Nah, ada 4 di sini sama, yaitu yang kedua terlaksananya sama, kemudian yang ketiga dan keempat sama. Begitu, itu tabel hasil RHK yang sudah saya buat. Selanjutnya penutup. Nah, saya bisa menyimpulkan atau dari orientasi yang sudah kita laksanakan atau yang sudah kita diskusikan bersama ya Bapak Ibu, saya merasa bahwa orientasi itu terlaksana dengan baik, dengan mentor Pak Solikin, dengan teman-teman P3K yang notabene kita berasal dari SMA dan SMK yang berbeda. Maka saya senang Bapak Ibu, senang sekali bisa mendapatkan teman baru sehingga memahami nilai, etika, visi, misi, struktur dan tugas di lingkup pemerintah itu sangat membuat saya terkesan. Kemudian manfaatnya orientasi ini meningkatkan kualitas P3K, pemahaman tugas dan produktivitas, serta memastikan keterampilan dan pemahaman untuk pelayanan publik yang berkualitas. Jadi di sini kita sudah diangkat menjadi ASN P3K, seharusnya lebih baik, lebih maju dan lebih berkembang lagi dibandingkan sebelumnya atau kita yang belum menjadi P3K sebagai guru honorer, gitu nggih. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada kata-kata atau bagian-bagian atau orientasi atau penyampaian yang saya sampaikan kurang pas kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus kepada Bu Hana atas presentasi yang sudah disampaikan, sangat detail, sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Baik, selanjutnya kami buka sesi pertanyaan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan raise hand. Oke, silahkan Ibu. Terima kasih untuk waktunya yang diberikan saya untuk menyampaikan pertanyaan, dan Bunda sangat luar biasa sekali untuk pemaparannya dan sudah sangat jelas. Dan ini yang akan saya tanyakan untuk Bunda sendiri, apakah ada tantangan dalam penerapan EQ bagi pendidik untuk Bunda sendiri? Terima kasih. Oke, langsung saja Ibu. Langsung saja ya Bu ya. Yeah. Tadi pertanyaannya adalah apakah ada tantangan, gitu kan? Apakah ada tantangan dalam mengerjakan RHK EKIN, gitu ya Bu? Begini Ibu, di setiap sekolahan pasti ada terkendala tantangan, pasti ada. Yang pertama itu biasanya tantangan mengenai teknologi. Pada kali ini biasanya Bapak Ibu, saya merasa tidak tahu perubahan yang terjadi di EKIN itu tidak tahu, begitu. Yang kedua adalah hambatan dari perubahan tersebut. Apa sih hambatannya? Tidak mau menerima perubahan tadi.
Yang ketiga biasanya adalah kebutuhan pelatihan. Gitu ya Bapak Ibu. Kadang kita menjalani pelatihan tetapi tidak tahu penerapannya di mana. Begitu ya. Biasanya mengikuti, aku mau ikut sana, aku mau ikut sini, saya mau ikut dengan teman saya, hanya untuk memastikan bahwa RHK saya memenuhi kualitas yang ada. Biasanya kan anggerlah, ya kan? Biasanya kan saya ikut kombel ini, saya ikut ya betul ya Bapak. Biasanya seperti itu. Dan penerapannya bahkan tidak tahu. Padahal pada sertifikat itu kita masukkan ke dalam F-file atau SIMPAC. Betul ya Pak? Sangat berguna sekali. Tapi teman-teman di sini pada mengindahkan, kadang-kadang seperti itu. Itulah kendala-kendala yang sering terjadi yang saya jumpai di SMK saya sendiri, baik di SMK maupun SMA mungkin, nggih. Yang SMA 1 apakah sama Bapak? Sama. Oke. Itu nggih. Bisa diterima Bu? Oke, terima kasih. Itu Pak, monggo ke Pak Galih kembali. Terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan. Apakah sudah cukup jelas Bu Ani? Cukup jelas. Baik. Selanjutnya sekali lagi mohon tanggapan dari Bapak Solehin selaku mentor dari kami. Monggo. Terima kasih. Sebelum saya menanggapi, mari kita beri plus bersama. Luar biasa penampilannya. Pada Ibu saya sampaikan terima kasih. Luar biasa baik secara materi maupun penyampaian. Kalau secara materi karena relatif hampir sama, ya, terkait dengan tupoksi, kemudian peningkatan kompetensi dikaitkan dengan visi misi di mana kita bertugas. Bapak Ibu, karena sehebat apapun kompetensi kita, kalau kita bertugas tidak bisa mengimplementasikan dengan visi misi sekolah, maka kontribusi kita tidak maksimal, maka tidak bermakna sama sekali. Itulah pentingnya di kegiatan ini juga ditampilkan visi misi, karena relatif berbeda antara sekolah satu dengan yang lain. Kemudian tadi juga disampaikan slogan, sebetulnya ada visi misi, ada slogan. Tentang cara menyampaikan, karena yang membedakan antar peserta itu lebih pada cara menyampaikan. Secara umum bagus, karena Bapak Ibu sudah biasa berbicara di depan umum, sehingga menyampaikan materi semacam ini adalah biasa, makanan sehari-hari. Hanya bedanya audiens yang kita hadapi berbeda. Ya, terima kasih secara umum. Bagus, tepuk tangan sekali lagi. Ya, Baik, terima kasih atas masukan dan saran dari Bapak, sangat bermanfaat sekali. Semoga kita sebagai insan pendidik dan pengajar lebih berkualitas lagi untuk mengajar dan mendidik anak-anak kita. Baik, demikian presentasi dari Bu Hana Fitriani, Sarjana Pendidikan. Sebelum saya akhiri, mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.